Jadi ada kasus di Eropa itu bunuh diri, orang ingin mengakhiri hidupnya bukan karena susah, tapi karena merasa sudah tidak ada pencapaian lagi. Sudahlah mati saja. Saya tanya Bapak Ibu, nunopun jenengan sampai sekarang tidak memilih bunuh diri. Padahal uripe sering susah, nggih mboten. Kok mboten bunuh diri? Jawabannya sederhana, karena Bapak Ibu punya agama. Karena Bapak Ibu sholat. Sholat itulah yang menghalangi jenengan untuk bunuh diri. Nah orang tadi nggak ngerti agama. Jadi kiambai ngertose, pokoknya mati nggih pun rampung, nggak ada barzah, nggak ada mahsyar, nggak ada hisab, nggak ada hari akhir. Dia ngertinya dunia urip, meninggal, urusan selesai. Padahal kita ditanamkan keyakinan dunia hanya jembatan menuju kehidupan yang jauh lebih hakiki. Jadi aman, pokoknya nek panjenengan tasih sholat sesusah apapun insya Allah mboten ngantos bunuh diri. Mantan. Karena ajeng ngejoni bunuh diri teng Indonesia kita mboten di ACC. Kita mboten di ACC. Jadi aman insya Allah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis menikah riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdurrahman bin Abu Bakrah. Abdurrahman bin Abu Bakrah menikah mendapatkan dari ayahnya, anna rajulan qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ayyun nasi khairun. Pertanyaan laki-laki kepada Nabi itu, siapa manusia terbaik itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amalu. Siapa saja, man ini berarti menunjukkan keumuman, bisa laki-laki bisa perempuan, sinten mawon kata Rasulullah, yang oleh Allah diberikan usia panjang tetapi hasuna amalu, dia menghabiskan usianya, menghiasi usianya dengan amalan-amalan kebajikan. Ini manusia terbaik kata Nabi. Tapi kemudian sahabat tadi juga bertanya, ya Rasulullah, fa ayyun nasi syarrun. Terus yang paling elek niku kados nopo Kanjeng Nabi? Maka Nabi menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amalu. Dawa umure tetapi jelek amal perbuatannya, buruk sekali amal perbuatannya. Bapak Ibu, teng Quran niku ada 4 tipologi pasangan dalam kehidupan rumah tangga. 1, Nuh dan istrinya. Siapa yang soleh? Nuh. Istrinya soleh apa salah? Salah. Anak-anaknya ikut siapa? Ikut istrinya semua. Bahkan orang yang anaknya yang namanya Kan'an itu sampai injury time masih balilo, masih mengkhianati Nuh, masih tidak mau taat kepada Allah. Ini tipe pertama. Tipe yang kedua, Fir'aun dan istrinya. Siapa yang soleh? Istrinya. Fir'aun salah. Anak-anaknya ikut siapa? Semuanya ikut Fir'aun. Semuanya ikut Fir'aun. Pasangan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab dan istrinya. Siapa yang soleh? Tidak ada. Abu Lahab kok niku luwih elek ketimbang Abu Ghoson niki. Kan tabat yada abi. Iya, kan ada kata wamra'atu. Wamra'atu itu maksudnya adalah istrinya. Dua-duanya salah, tidak ada yang saleh. Maka anak keturunan Abu Lahab itu terputus semuanya. Tapi ada tipe yang keempat, Ibrahim dan siapa Pak? Ibrahim dan istrinya. Karena lebih dari satu, maka saya nyebutnya istri.
Bisa jadi bapak-bapak kurang soleh itu karena baru satu. Nah, kalau sudah dua nanti soleh seperti Ibrahim. Dari rahim Hajar lahir Ismail, turun ke bawah, lahirlah seorang manusia paling mulia, namanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau mau memperingati hari ibu itu bukan hari ini, mestinya 12 Rabiul Awal. Pada saat lahirnya Rasulullah, karena ada seorang perempuan luar biasa yang melahirkan seorang manusia terbaik sepanjang zaman. Mestinya kalau mau pakai hari ibu 12 Rabiul Awal dong, bukan 22 Desember. Tapi jenengan ngertos mboten sejarah ini kok cedak-cedak karo selawi Desember barang niku leno napa? Mboten salah tah, kula termasuk mboten sing melu-melu. Sedangkan dari Sarah istri pertamanya lahirlah Ishak, lalu dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah 12 anak yang kemudian melahirkan dua agama, Yahudi dan Nasrani. Dari Yakub inilah lahir keturunan namanya Bani Israel. Isra itu satu akar kata dengan usrah, artinya keluarga. Il itu Tuhan. Jadi sebenarnya Israel itu luar biasa hebat. Dia keluarga yang selantiasa berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarahnya, bukan kenyataan yang sekarang. Tapi dari 4 pasangan tadi jamaah, kita ngerti mana yang hasuna amalu dan mana yang sa'a amalu. Nah, awade kantun ajeng niru ingkang pundi. Maka Bapak Ibu sekalian, mendesain melahirkan generasi yang soleh tidak bisa dilakukan hanya sepihak, mestinya kerjasama dua pihak. Tidak bisa hanya satu saja, harus dua-duanya. Begitu, tidak bisa. Maka nih kata kuncinya. Hadis yang kedua nih. Hadis yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Wah, niki hadisnya panjang sekali. Saya baca terjemahnya saja biar tidak terlalu kemalaman mangke rambungi. Hadis ini dari Abdullah bin Shaddad. Ada 3 orang laki-laki jamaah dari Bani Uzzah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, lalu mereka menyatakan diri masuk Islam. 3 orang pemuda tadi. Nah, setelah masuk Islam, lalu Rasulullah mengatakan, siapa di antara Anda yang mau menanggung kehidupan ketiganya? Karena dia orang baru. Lalu seorang sahabat namanya Talha mengatakan, ya Rasulullah, saya saja deh, saya saja yang nanggung. Akhirnya ditanggung, disediakan makan, disediakan rumah, dicarikan pekerjaan, diajari agama oleh Talha. Lalu suatu ketika jamaah, Kanjeng Nabi niki memukul lonceng perang, tanda Nabi ingin mengirim pasukan perang untuk menaklukkan musuh-musuh Islam pada waktu itu. Salah satunya jamaah berangkat. Salah satu di antara 3 tadi berangkat. Ternyata orang yang pertama ini ikut perang dan dia syahid di medan perang. Lalu berselang sekian bulan kemudian Nabi kembali memukul lonceng perang. Lalu sahabat yang kedua yang baru masuk Islam tadi ikut berangkat perang, dan untuk kedua kalinya orang yang kedua ini syahid, meninggal dalam perang. Nah, yang ketiga ini nggak ikut perang. Tapi 1 tahun kemudian yang ketiga ini juga meninggal dunia. Oh, jadi komplit lah ini, meninggal semuanya. Maka ketika sudah meninggal semuanya, apa yang terjadi? Suatu ketika Talha ini mimpi
Di dalam mimpinya Tolha ini diperlihatkan, kok yang masuk surga pertama itu adalah justru yang meninggal terakhir, yang nggak ikut perang, begitu. Dia cuma di rumah saja, meninggalnya normal, nggak kena COVID juga. Niki, meninggalnya normal, tapi dia masuk surga pertama kali. Baru urutan yang kedua adalah nomor 2, baru urutan yang ketiga adalah yang pertama. Bangun tidur ini Tolha ini gelisah. Wah bener ini. Pasti dalam benak kita, kudunya yang mlebet surga rumiyin saya pun di Bapak Ibu. Yang pertama dong, sama Tolha juga sama. Bener ini mulai enggak? Nah bener ini. Mestinya yang masuk surga pertama yang pertama dong. Kenapa yang belakang? Lalu karena dia ini gelisah, terus tidak nyaman, tidak terima, terus dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pasca meninggalnya 3 orang pemuda ini kok mimpi seperti ini. Saya tidak terima Nabi. Mestinya yang pertama kali masuk surga adalah yang syahid di medan perang dong. Ini kenapa yang di rumah? Lalu Rasulullah Muhammad SAW itu bertanya kepada Tolha, Tolha, apa masalahmu? Ya masalahnya itu Nabi, masa orang yang syahid di medan perang kalah dengan orang yang mati di dalam rumah? Tidak betul ini, kata dia. Lalu Nabi itu bertanya kepada Tolha, bukankah orang yang terakhir meninggal itu jaraknya 1 tahun lebih dengan yang pertama? Betul ya Rasulullah. Bukankah selama 1 tahun itu dia sudah bertasbih, dia sudah bertakbir, dan dia sudah bertahlil? Benar ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan tidak ada manusia yang lebih baik kecuali mereka yang dipanjangkan usianya dan menghiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Oh, Masya Allah, hebat.